إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Sunnah yang melirai, yang men-streaming acara ini. Semoga pada pagi hari yang cerah dan juga sejuk ini, kita diberikan kesejukan hati dan kebeningan rohani, serta cerahnya pikiran, sehingga kita bisa menangkap ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tayyib. Kembali lagi kita membahas kitab Ahkamun Nisa karya Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Faslun fi ad-dalili ala wujubil khitani wa thaqbil udhun. Fasal, ya, dalil wajibnya khitan dan juga melubangi telinga anak perempuan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang masalah hukum khitan bagi perempuan. Secara umum, putusan yang paling rajih di antara sekian pendapat setelah kita olah dengan dalil-dalilnya, kita komparasi dengan berbagai macam maqasidus syariah, bahwa khitan itu bagi laki-laki adalah wajib. Dan itu termasuk sunanul fitrah, yaitu aslul khilqah, di mana manusia yang telah diciptakan oleh Allah ahsanu taqwim, di antara konsekuensi, di antara perangkat-perangkat ahsanu taqwim, satu ciptaan yang sangat bagus dan ideal adalah khitan. Maka disebutkan makna daripada al-fitrah di situ adalah aslul khilqah, asal muasal idealnya ciptaan manusia. Pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa khitan bagi laki-laki adalah wajib dan bagi perempuan adalah sunnah muakkadah dan termasuk min makarimil akhlaq, min mahasinil Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah
hukum melubangi telinga perempuan. Bahkan termasuk melubangi anggota tubuh yang lainnya pada sebagian adat daerah tertentu. Ada yang dilubangi telinganya. Nah, ini kita bahas supaya kita mengetahui duduk hukum perkara tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, muallif yang tidak lain adalah Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Wad-dalilu ala wujubil khitan. Di antara dalil wajibnya khitan adalah annahu ilamun. Khitan itu menyakiti. Wa kashfu auratin, dan konsekuensinya membuka aurat. Falaula annahu wajib, kalau bukan karena konsekuensi menjalankan kewajiban, lama fusihal fihi, maka itu tidak diberikan peluang. Karena kalau hanya sekedar sunnah, harus menyakitinya dan harus membuka satu aurat, dan itu hukumnya haram. Dan tidaklah ada sesuatu haram akhirnya dibolehkan karena untuk suatu tujuan yang darurat. Yang tidak lain adalah untuk menjalankan kewajiban yang lebih penting, yaitu khitan. Ini dalil aklinya. Ini adalah dalil logikanya. Logikanya secara maqasidus syar'iyyah, secara tujuan-tujuan syariat, tidak mungkin ada suatu yang haram itu dikorbankan untuk suatu perkara yang sunnah. Itu kan gitu. Tidak ada sesuatu yang sifatnya haram itu dikalahkan dengan sesuatu yang sunnah. Begitu juga, tidak ada sesuatu yang wajib itu bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Ini qawaidus syar'iyyah, al-qawaidul fiqhiyah. Contoh, ada seorang laki-laki yang kena kewajiban jihad pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya terkena kewajiban haji. Apa kata Rasulullah SAW? Batalkan jihadmu, temani istrimu untuk haji. Rasulullah SAW membatalkan jihad orang tersebut. Yakin bukan demi suatu perkara yang sunnah. Bahkan dibatalkannya suatu jihad untuk suatu yang lebih penting, yaitu kewajiban khas, yaitu menemani istri yang sedang safar haji. Dari sini kita bisa simpulkan, benar apa yang telah ditegaskan dalam riwayat lainnya, la tusafirul mar'atu, dalam lafaz lain, masafata qasrin illa wa ma'hadi mahramin minha. Tidaklah seorang perempuan itu boleh melakukan safar dalam lafaz lain jarak qasar, melainkan harus disertai mahram. Jadi penyertaan mahram di dalam safar wanita itu adalah wajib. Karena enggak mungkin Rasulullah SAW membatalkan jihad yang penting, asasi untuk sesuatu perkara yang sunnah. Tidaklah dibatalkan satu kewajiban jihad, melainkan untuk suatu yang lebih penting, wajib, yaitu menemani istri yang sedang safar haji supaya tidak tertimpa fitnah. Baik. Ini juga sama. Jadi dalil akli yang dipakai oleh Imam Ibnul Jauzi akan wajibnya khitan, bahkan di sini secara umum, kalau beliau baik laki maupun perempuan, karena membuka aurat itu adalah haram.
Dan otomatis khitan itu adalah menyakiti dan itu juga hukumnya haram. Kemudian semua itu akhirnya dikalahkan. Yakin bukan untuk suatu yang sunnah. Pastinya untuk suatu yang wajib. Oleh karena itu khitan itu adalah hukumnya wajib. Terus kemudian beliau mencoba untuk mengargumentasikan bahwa melubangi telinga itu tidak boleh. Dan hukumnya adalah haram karena beliau kiaskan dengan wasyam, yaitu tato. Wa idza thabata hadza fal washmu la yahil. Ya. Melubangi telinga itu adalah jenis daripada jenis tato. Dan itu tidak halal li'annahu adzan la faidata fihi, karena itu menyakiti yang bukan untuk tujuan yang berfaedah lebih besar seperti khitan tadi. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-washima wal mustawshima. Allah mengutuk orang yang mentato dan minta ditato. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan tag perempuan. Bismillah. Kenapa tidak la'anallahu al-washim tapi washima? Karena pada zaman Arab atau pada zaman dahulu tradisi tato mentato itu lebih didominasi di kalangan perempuan karena memang untuk memperoleh kecantikan. Dan biasanya orang-orang yang menekuni profesi tato itu pada zaman dulu adalah perempuan. Makanya di sini Islam menekankan pada hukum mayoritasnya. Bukan berarti sekarang kalau seandainya ada tukang tato laki-laki, maka tidak masuk ke dalam teks tersebut. Pada umumnya, pada kondisi mayoritasnya, kebiasaan tato menato itu adalah terjadi di kalangan perempuan, dan akhirnya pada zaman dahulu profesi mentato itu banyak ditekuni oleh kalangan perempuan. Makanya Rasulullah SAW katakan, la'anallahu al-washimah. Yang sekarang ini kita temukan di kalangan orang-orang modern membiasakan kebiasaan jahiliyah yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya, yang tercela di hadapan din dengan alasan seni, dengan alasan berbagai macam argumen, yang ujung-ujungnya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bagi seorang mukmin yang beriman dengan teguh dan tulus di dalam beragama, apa saja yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan dipenuhi secara sami'na wa ata'na. Ya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, kabulkanlah untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya yang memanggil untuk menghidupkan rohani kalian, menghidupkan keakhiratan kalian. Dan innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli, ucapan seorang mukmin, statement seorang mukmin yang paling patut ketika Allah panggil, Rasul panggil, mengatakan sami'na wa ata'na, dengan harapan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dengan ketundukan penuh agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga hal masalah kaitannya dengan tato mentato. Saya tinggalkan seluruhnya kebiasaan ini. Saya benci kebiasaan ini karena Allah mengutuknya, Rasul mengutuknya, tidak meridhoinya.
pasti tidak akan mendatangkan keberkahan di dalam hidupnya. Tayyib. Qala Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, ini adalah salah satu ulama Hambali. Wan nahyu 'anil washmi, larangan tato-mentato, tambihun sebagai bentuk peringatan secara implisit ala man'i thaqbil adhan, dilarangnya melubangin telinga. Makanya termasuk Ibnu Aqil, ya, termasuk juga Ibnul Jauzi sependapat bahwa melubangi telinga perempuan apalagi laki-laki adalah haram, tidak dibolehkan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dan kalangan Syafi'iyah hampir mengatakan seperti itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qultu wa katsirun minan nas istajizna hadza fi haqqil banat. Kebanyakan perempuan membolehkan hal itu untuk kalangan anak-anak perempuan. Wa yu'allilna, mereka mencoba untuk berargumen bi annahu yuhassinuhunna, mempercantik mereka. Wa hadza la yultafatu ilaihi, argumen ini tidak perlu dipedulikan, kata Imam Ibnul Jauzi. Artinya kebanyakan wanita mencumping atau melubangi telinga anak-anak perempuannya dengan alasan itu adalah mempercantik dia sebagai alat kecantikan, sarana kecantikan, dan memang perempuan itu sebagai pusat zina. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi perempuan itu bukan hanya sekedar cinta perhiasan, tempat perhiasan untuk dipapangkan, dipajang, tapi perempuan itu sendiri adalah perhiasan dinyatakan oleh Allah. Maka ketika sekarang ini dipercantik dengan berbagai macam ornamen perhiasan termasuk dilubangi, merupakan suatu perkara yang sangat dianjurkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, ini argumen tidak perlu kita pedulikan. Li'annahu ta'jilu adha. Karena itu adalah menyakiti, la faidata fihi, yang tidak ada faedah. Falya'lam fa'ilu hadha, ketahuilah orang yang melakukan itu annahu athimun mu'aqabun, dosa dan disiksa oleh Allah, kata Imam Ibnul Jauzi. Dan ini juga pendapat Ibnu Aqil, pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Wa qala Abu Hatim At-Tusi, bismillah, la rukhsata fi tathqibi adhanis sabiyyah. Tidak ada rukhsah bagi orang yang ingin melubangi telinga ini anak bayi perempuan. Li ajli ta'liqi dhahabi fiha, karena untuk mengantungkan emas di telinganya tersebut. Fa inna dzalika jurhun mu'limun, karena itu adalah melukai yang menyakitkan. Wala yajuzu mithluhu illa lihajatin muhimmatin, tidak boleh melakukan itu kecuali adanya satu kebutuhan yang muhim, yang penting. Kal fasti, seperti dalam rangka untuk fastu, wal hijamati, dan hijama, wal khitan, jelas adanya satu kemaslahatan, adanya satu faedah yang jelas di belakangnya. Dibolehkan melukai pada saat fastu karena untuk pengobatan. Dibolehkan untuk melukai pada saat hijama karena untuk suatu kesembuhan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, in kana syifa'u fa fi thalathatin, kalau ada obat yang memiliki kepastian untuk bisa menyembuhkan, itu ada 3. Syurbatu aslin, minum madu, wa syurutatu hijamatin, adalah hijama, dan yang ketiga adalah al-kai, wa inni anha 'anil kai, tapi saya melarang kai. Wa tazayyunu bil hilaqi ghairu muhim.
alasan Imam Ibnu Jauzi yang juga mengambil dari Abu Hatim At-Tusi, sementara berhias untuk mengenakan emas di telinga itu enggak penting. Bal ta'liquhu 'alal udhun tafrid, bahkan menggantungkan emas-emas di telinga itu bagian daripada perbuatan sia-sia. Wa fil mahanik wal asawirah kifayatun an. Cukup mengenakan gewang, gelang, kalung, udah cukup. Dan kata Imam Ibnu Jauzi, wa huwa haram, dengan demikian bahwa melubangi telinga perempuan adalah haram, wal man'u minhu wajib, melarangnya adalah wajib, wal istijaru alaihi ghairu sahih, sewa menyewa, entah itu rumahnya digunakan untuk sewa tukang lubang telinga, atau mungkin alat yang disewa oleh tukang lubang telinga, semuanya adalah tidak benar. Wal ujratul ma'khudatu alaihi haram, dan upah yang didapatkan adalah haram. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnul Jauzi dan juga Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, begitu juga Abu Hatim At-Tusi, dan juga dikuatkan oleh kebanyakan ulama-ulama Syafi'i, yaitu Syafi'iyah. Nah, sekarang kita coba mengkomparasi dengan pendapat ulama yang lainnya. Apakah pendapatnya Imam Ibnul Jauzi ini kukuh, kekeh, dan akhirnya adalah kokoh untuk suatu amalan? Ikhwah sekalian, masalah haramnya melubangi telinga atau boleh tidak bolehnya melubangi telinga perempuan ini memang ada khilafiyah di antara para ulama. Dan ketika seorang muslim menghadapi masail khilafiyah, masalah khilafiyah di antara para ulama, maka tidak ada suatu yang paling tepat melainkan kita kembalikan kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Fa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukum kembalinya akhirnya kepada Allah. Dan itu adalah langkah cerdas di dalam rangka memelihara keagamaan kita, keabsahan agama kita di hadapan Allah, dan di dalam rangka kita supaya mendapatkan jaminan-jaminan kebenaran di dalam mengamalkan suatu amalan. Untuk apa kita sekarang ini mengamalkan suatu amalan yang padat, mengamalkan suatu amalan yang melimpah, tetapi akhirnya adalah bid'ah? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mendukungnya. Tidak ada kekuatan argumen secara syar'i. Sementara kita tidak dituntut oleh Allah di dalam beragama ini kecuali mu'abbadun bid-dalil. Kita itu beribadah itu hanya dengan dalil. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk suatu ibadah. Terus kemudian kenapa Allah menurunkan utusan, menyertakan kitabnya? Bukan hanya sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala siapkan para ulama-ulama sebagai penerusnya dari kalangan sahabat dan tabi'in untuk mengakselerasikan, untuk mengaktualkan lewat medan ijtihad terhadap sesuatu yang nas itu adalah stagnan, sudah final, sementara al-hawadis an-nawazil, perkara-perkara yang terjadi itu tajaddud, yaitu terbarukan. Makanya untuk menyingkronkan sesuatu yang terbarukan, masalah yang terjadi yang sifatnya baru dengan dalil yang ada ini disinkronkan dengan apa? Ijtihad. Dan yang boleh ijtihad adalah ulama. Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Rasa takutnya dia kepada Allah yang didasarkan atas ilmu yang bermanfaat
akan membuahkan kehati-hatian di dalam ijtihad. Rasa takutnya dia kepada Allah yang berangkat dari aslul ilmi adalah khasyatullah, membuahkan dia untuk mencari pendapat yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling maslahat untuk umat, paling hikmah bijak di dalam putusannya. Makanya kalau seandainya ulama seperti ini salah, Allah Subhanahu wa taala tetap hargai satu pahala. Kenapa? Niatnya yang tulus untuk memperbaiki umat, menjaga agama, mencari kebenaran, dan perangkatnya lengkap, dan rasa takutnya kepada Allah mendalam. Kemudian salah, maka itu tidak ada unsur kesengajaan. Dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala mengazabnya? Sementara orang mukmin yang awam saja, yang bukan ulama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah kabulkan. Nah, inilah seorang mukmin ketika menghadapi masalah khilafiyah. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Dengan apa kamu nanti memutuskan putusan-putusan hukum untuk orang Yaman? Dengan kitabullah ya Rasulullah. Kalau saya tidak temukan dengan sunnah Rasulullah, kalau tidak saya temukan, saya akan ijtihad wala aluh, tidak melampaui batas. Nah, di samping ada ulama yang melarangnya, di antaranya adalah Syafi'iyah dan tadi Ibnu Aqil dan juga Ibnul Jauzi. Di sana ada ulama yang membolehkan, di antaranya adalah Hanafiyah dan Hanabilah. Dari ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah dan juga ulama dari kalangan Hanabilah membolehkan melubangi telinga. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud menegaskan bahwa Imam Ahmad membolehkan melubangi telinga perempuan dengan alasan dan argumentasi yang kuat. Ya. Argumentasi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika khutbah Idul Fitri. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal menasihati perempuan-perempuan untuk berbagi sedekah. Akhirnya di antara perempuan itu ada yang melepas gewangnya, ada yang melepas kalungnya dan juga antingnya. Nah, ini ya. Kalau seandainya memakai anting dan melubanginya itu perkara yang diharamkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat la yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah, tidak boleh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Makanya segala sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah itu mengandung hukum boleh. Karena tidak boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan satu perkara yang memang itu perlu dijelaskan. Dengan demikian, ketika Rasulullah mendiamkan, berarti tidak ada hukum di situ, kosong. Akhirnya, hal tersebut dibolehkan. Dengan demikian, Rasulullah SAW mendiamkan wanita saat itu bersedekah dengan antingnya, dan anting itu tidak mungkin terpasang kecuali karena ada lubang, maka dibolehkan secara implisit. Dan juga dibolehkannya Rasulullah SAW ketika memakan daging dhab, ada sahabat yang di sampingnya Rasulullah memakan daging dhab. Bahkan seorang sahabat mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil wa la yanhana an dzalika. Kami melakukan azl, Al-Quran turun tidak melarang kami. Ini menunjukkan bahwa azl merupakan satu perkara yang dibolehkan karena didiamkan oleh syariat, didiamkan oleh Rasulullah SAW.
ketika ada seorang sahabat memakan daging dhab didiamkan, maka dhab hukumnya halal. Ketika ada seorang sahabat yang mengenakan anting, didiamkan, berarti mengenakan anting, dan otomatis konsekuensinya adalah melubangi adalah dibolehkan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa melubangi telinga merupakan suatu perkara yang dibolehkan, bahkan dianjurkan karena itu bagian daripada berhias. Sementara Islam menganjurkan wanita untuk berhias, apalagi untuk suaminya. Yang tidak boleh adalah tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang tidak dibolehkan adalah pamer keluar. Begitu juga Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa melubangi telinga merupakan suatu perkara yang masyru', suatu perkara yang dibolehkan. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan, kalau memang di suatu negeri, di suatu daerah, melubangi hidung itu bagian daripada tazayyun, berhias, dan itu adat di sana membolehkan, maka hal tersebut juga dibolehkan, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana tegaskan kepada antum semua di dalam masalah kaitannya dengan berhias. Nah, saya perlu tegaskan di sini kaitannya dengan hal yang cukup penting untuk tekankan di sini, di mana ada satu kisah yang menarik, di mana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kisah 11 wanita zaman jahiliyah. Di mana 11 wanita itu duduk nongkrong rumpi ya, biasa ya, di Masya Allah ya. Enggak dulu, enggak sekarang, kerjanya ibu-ibu ngobrol. 11-11-nya wanita itu mengatakan untuk berjanji menceritakan keadaan rumah tangganya dan suaminya tidak ditutup-tutupin. Satu cerita, dua, tiga, sampai Ummu Zar'. Adapun Abu Zar' adalah orang yang memenuhi tubuh saya dengan perhiasan. Ya. Sampai membuat saya mutar-mutar, artinya banyak perhiasannya, ya, seluruh kebutuhannya dipenuhinya, kehidupannya penuh dengan kemewahan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ana laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Saya buatmu wahai Aisyah seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan cerita tersebut, mengiyakan ceritanya Aisyah, di mana di antara sekian 11 wanita tersebut yang paling eksotik diceritakan di dalam hadis tersebut adalah Ummu Zar', menceritakan tentang kondisinya Abu Zar' yang memenuhi dirinya, tubuhnya dengan berbagai macam perhiasan. Rasulullah iyakan, benarkan, bahkan saya buatmu wahai Aisyah seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Wallahu a'lam bishawab. Dan intinya berhias merupakan satu perkara yang dianjurkan oleh Islam. Namun di sini wala yajuzu lil mar'ah wa yajuzu lil mar'ati, dibolehkan buat perempuan antal bisal hilak idza kanat udhunuha qad tuqibat fi sighariha. Tapi di sini ada suatu hal yang sangat perlu kita berikan catatan, bahwa perempuan dibolehkan untuk mengenakan anting kalau memang telinganya itu sudah terlubangi sejak awal. Ini Imam Ibnul Jauzi seakan juga ya udahlah, kalau sudah memang kadung dilubangin ya nggak apa-apa, dikasih perhiasan.
Dan Masya Allah ada suatu kisah yang menarik yang diturunkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab tarikhnya. Satu kisah di mana Abul Hasan yaitu anaknya Ishaq ibnu Rohawai bercerita, bapakku pernah bercerita ya bahwa saya itu lahir dalam keadaan ya telinga saya terlubangin. Masya Allah ya. Akhirnya ada seorang yang ahli firasat pada zamannya mengatakan, anakmu ini nanti akan menjadi orang yang hebat, imma di dalam kebaikan atau keburukan. Alhamdulillah Allah takdirkan. Ya, Ishaq ibnu Rohawai menjadi orang yang hebat di dalam kebaikan. Dia adalah tentara sunnah, ya, pembenteng ilmu, penyebar syariat, dan juga gigih melawan ahli bid'ah, terutama kalangan Jahmiyah di daerah Khurasan, ya, pada zamannya. Bahkan disegani oleh para pejabat, para menteri, dan para raja. Kehidupannya melimpah keilmuannya dan kebaikannya. Maka ini juga bisa menjadi suatu satu kesimpulan. Jadi siapa saja baik laki maupun perempuan yang lahir dalam keadaan telinganya terlubangi itu menjadi orang yang hebat, imma di dalam masalah kebaikan atau kejahatan. Kalau dia itu baik, hebat baiknya. Kalau dia itu jahat, maka hebat kejahatannya dan mengerikan. Ini hal yang bisa kita sampaikan di dalam masalah kaitannya berhias, dan juga wayuhsanu bis-siwari au wal khalkhali wa ghairu dzalik, dianjurkan untuk pakai gelang, kewang, wa talbasul harir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu dibolehkan untuk laki-laki, untuk perempuan, laki enggak boleh. Ya. Wala talbasu al-dhahab wal fiddah wala talbasu al-harir wal-dibaj. Fa innahuma lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Untuk mereka orang kafir di dunia, kami untuk nanti di akhirat. Adapun perempuan dibolehkan memakai emas, perak, sutra yang tipis dan tebal. Yang tidak boleh adalah laki-laki. Namun wa amma isti'malu aniyati adh-dhahabi wal fiddah fa haramun 'alaiha. Tolong diperhatikan. Kalau sudah menggunakan wadah emas dan perak, itu haram untuk keduanya, laki dan perempuan. Kenapa? Karena di sana ada unsur tabahi, kesombongan. Makanya Ibnu Aqil mengatakan la farqa bainar rijali wan nisa fi tahrimi dzalika 'alaihim. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan akan haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Terutama untuk makan, untuk minum, karena Rasulullah mengatakan la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan wadah emas atau perak. Karena di sana ada unsur kesombongan, ada unsur keangkuhan, ada unsur sekarang penghinaan kepada orang-orang miskin. Coba bayangkan kalau melihat seorang minum dengan gelas atau cangkir emas atau perak. Batinnya orang miskin yang melihat itu bisa ngeres. Saya aja untuk mahar nggak bisa beli, saya aja kemarin anak-anak ngerengek nggak bisa beli. Sementara ini digunakan untuk hal-hal yang Masya Allah. Makanya saya lebih menguatkan juga tidak boleh digunakan untuk wadah mandi, gayung dan yang lainnya. Ini lebih menyakitin hati seorang miskin. Ya. Dengan demikian Islam melarang kita foya-foya. Ya. Melarang kita untuk pamer makanan, pamer kekayaan. Karena di antara orang yang mengupload makanan dan juga mungkin perhiasan, aksesoris kehidupan, kemudian ada orang miskin melihatnya, maka dia akan
tertekan hatinya, tersiksa perasaannya, dan juga terhina keadaannya. Ya. Akhirnya muncul hasad, iri, dengki, karena berbagai macam pamer-pamer tersebut. Ya. Oleh karena itu, bikhilafil huli wal haril lin nisa fa innahunna yatazayyanna bi wa fakhara faq. Ya ikhwan, ana lanjut. Apa? Sombong, angkuh, ya. Ada semacam perlu. Dengan demikian Islam tawadhu. Terus kemudian lingkungan supaya kita tawadhu. Dengan apa? Kita dilarang untuk makan minum dengan maspera di tempat tikar yang terdiri dari kulit macan, kulit singa, ya kulit binatang buas. Di samping kata Imam Ibnu Taimiyah itu ada unsur najisnya, karena meskipun disamak ditibak maka tidak akan bisa suci, karena yang bisa suci itu hanya hewan-hewan yang halal dagingnya. Oleh sebagian ulama dikatakan seperti itu. Oleh karena itu, larangan itu juga di samping menghindari kaum muslimin untuk supaya tidak memiliki sifat sombong, tidak memiliki sikap sekarang ini bangga diri. Di samping itu ada unsur najis yang harus kita hindarkan. Karena kalau itu dipakai pasti nanti ibadah. Dipakai untuk sholat dan yang lainnya. Dan kalau memang itu najis maka sholat kita tidak sah. Dengan demikian larangan tersebut sangat cocok bagi kehidupan dan perilaku kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita sekarang buka tanya jawab. Akhwati fillah, azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau berikan kepada kita bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu Al-Ustaz yang telah memberikan ilmu pada pagi hari ini. Kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar, sebelum kita buka pertanyaan, kita saksikan jeda berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Ahwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan kembali pada saat ini kita akan buka pertanyaan. Silakan kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 803389. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung baik melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 803389. Kami informasikan juga penanya melalui via telepon dimohon untuk mengecilkan volume TV atau radio atau mematikan agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan tersebut dengan jelas. Ya, kita buka pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz, yang masuk dengan pertanyaan yang sama. Izin bertanya, Ustaz, apa hukum bagi bayi perempuan maupun anak-anak ditindik atau diberi perhiasan seperti anting? Apakah hukumnya sebut wajib atau sunnah, Ustaz? Nah, Ustaz. Saya tadi sudah sampaikan polemik di antara para ulama. Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Aqil Al-Hambaliyani, dan keduanya Ibnu Aqil adalah Hambali, menegaskan bahwa mencuping atau melubangi telinga laki-laki dan perempuan itu adalah hukumnya haram. Tetapi kalau kita melihat argumennya tidak mengena, dalilnya tidak spesifik dibanding ulama yang sekarang ini membolehkan. Oleh karena itu pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat juga Imam Ahmad serta ulama-ulama yang lainnya, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan juga ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dan juga Syekh Al-Fauzan menegaskan bahwa melubangi telinga bayi wanita adalah dibolehkan berdasarkan dua nas. Dalil yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan wanita-wanita yang telinganya dilubangin, dipasang anting, kemudian ketika itu disedekahkan antingnya kepada Rasulullah. Kalau seandainya melubangi telinga itu merupakan suatu perkara yang haram, maka sifat daripada kenabian la yajuzu lin nabi tarkul bayani 'indal hajah. Tidak boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Kalau haram maka Rasulullah akan jelaskan. Didiamkannya Rasulullah menunjukkan bahwa melubangi telinga itu adalah boleh. Seperti Rasulullah mendiamkan sahabat yang memakan daging dhab, menunjukkan bahwa daging dhab itu halal. Rasulullah mendiamkan sahabat melakukan azl, bahkan Al-Quran tidak turun, menunjukkan bahwa azl itu dibolehkan. Dan seterusnya.
Dan yang keduanya adalah kisah Aisyah yang menceritakan 11 wanita di zaman jahiliyah yang menceritakan kondisi suaminya dan rumah tangganya tidak ada yang ditutup-tutupin. Di antara kisah yang menarik yang disampaikan kepada Rasulullah adalah kisah Abu Zar', ya, perlakuannya kepada Ummu Zar' yang memenuhi dirinya dengan perhiasan dan termasuk adalah perhiasan yang ada di telinganya, gewangnya, kalungnya dan yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya buatmu wahai Aisyah seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Dari dua dalil ini menunjukkan bahwa dibolehkan seorang wanita, ya, untuk melubangi telinganya dan bagi wanita untuk dilubangi telinganya. Nah, tentang masalah melubanginya ini kapan? Dibolehkan sejak awal dia lahir. Hari kedua, hari ketujuh, dan seterusnya. Intinya, makin dia segera dilubangi telinganya ketika saat bayi, itu makin baik. Pertama akan cepat sembuh dan anak itu masih belum sadar akan mengendalikan sakitnya sehingga akan lebih mudah. Ya, mudah sembuh dan mudah untuk dikendalikan. Makanya rata-rata juga adat kebiasaan melakukan orang mulai dilubangi telinganya sejak bayinya. Dan itu biasanya dilakukan oleh bidan, oleh dokter, atau oleh dukun bayi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya, melalui pesan singkat. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung baik melalui pesan singkat atau via telepon di 0811 8033389. Ya, kita lanjutkan kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertua kami baru saja meninggal. Keluarga dari suami sebagian mengadakan acara 3 hari, 7 hari, dan akan ada acara sampai 1000 hari. Keluarga kami tidak ikut yang demikian itu Ustadz. Kami sudah menyampaikan bahwa acara yang demikian tidak ada tuntunan dari Nabi kita. Mereka membenci keluarga kami dan mereka punya rencana yang semakin menjadi-jadi, yaitu akan menyembelih sapi di hari 1000 dengan menjual aset yang orang tua yang masih ada. Apakah ini dinamakan bid'ah dan bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Mereka semua sholat puasa. Syukran, jazakallahu khairan. Dari Ibu Jatim Ngawi. Nah, Tayyib. Ini adalah orang jahil, pandir dan sombong. Ini adalah cara berpikir orang yang kerdil, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Bila mereka itu melihat sesuatu jalan yang lurus, tidak dijadikan jalan. Wa ayyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi kalau sekarang ini melihat satu jalan yang bengkok, menyimpang, maka dia kekeh dan dia bela. Yang sebelumnya Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan ayat-ayat saya ini dari orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa ada dasar yang hak. Kalau melihat jalan lurus dicibirkan, tidak dia pedulikan. Tapi kalau mendapatkan satu jalan bengkok dibela-bela mati-matian, bahkan mengeluarkan biaya besar ikhlas, sampai ngutang, sampai sekarang ini mungkin menghabiskan harta peninggalan. Coba bayangkan. Ini tidak ada suatu pemikiran yang lebih bodoh ketimbang pemikir itu. Kalau orang sekarang ini berpikir dengan jernih, menganalogikan dengan suatu kenyataan-kenyataan yang ada, apalagi mencermati kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kita sekarang lagi di musim corona. Mungkin biaya sekolah tidak terbayar. Biaya rumah sakit harus kita siapkan.
Untuk kebutuhan hidup itu perlu. Sementara dengan begitu semangat dan antusias, dia sampai menyembelih sapinya, membiayai selamatan dan yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Ya ikhwan, perlu diketahui. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq wa Siyar. La yaral mu'minu fi hayatihi thamanan illa al-jannah. Tidaklah seorang mukmin dalam kehidupan ini menganggap suatu yang bernilai dan patut untuk dinilai dan tidak menganggap sesuatu yang bernilai kecuali harus ada surganya. Inti closingnya kita nggak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya, keluar biaya kalau nggak ada surganya, keluar tenaga dan juga pikiran kalau tidak ada surganya. Karena kita di dalam kehidupan ini diorientasikan adalah orientasi surga. Dengan demikian, seorang muslim dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melihat maslahat. Selalu melihat ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya. Kita disuruh untuk melihat satu ke depan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Prospek ke depan, melihat sesuatu yang bermanfaat, yang tidak lain adalah alam akhirat, yang tidak lain adalah surga. Makanya kita tidak diperbolehkan bermain-main dengan waktu, bermain-main dengan harta, bermain-main dengan segala kehidupan ini. Sehingga kebaikan seorang muslim, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Seharusnya seperti itu, ya. Dan kita sudah tahu semuanya bahwa kegiatan dan aktivitas semuanya itu di samping tabdzir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kemudian tidak ditunjukkan oleh tradisi Islam, oleh syariat Islam. Rasulullah SAW meninggal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, teladan kita semua, khulafaur rasyidun al-mahdiyun, meninggal juga. Kita tidak menempatkan mereka mengadakan acara seperti itu. Begitu juga ulama-ulama yang menyebar di abad ketiga, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, juga tidak melakukan itu. Kenapa? Mereka yang begitu faham terhadap syariat, begitu faqih terhadap maqasidus syar'iyyah, dan begitu faham tentang masalihus syar'iyyah, tidak melakukan itu. Apakah mereka tidak tahu al-adah al-muhakkamah? Apakah tidak tahu bagaimana cara beradaptasi di suatu lingkungan? Kita yakin ya ikhwan, para sahabat, para tabi'in, para ulama paling faham tentang masalah sosiologi, antropologi, tetapi dia tidak melakukan itu semuanya. Memandang pertama, itu adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh salafun salih, tidak ada maslahat buat kehidupan, dan bahkan cenderung membuang-buang harta kekayaan. Makanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali menegaskan, kunna na'uddu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima'a indal mayyit wa sun'at ta'am minan niyahah. Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat, menegaskan, kami menganggap pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk niyahah, dan niyahah itu diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban Ibu Mur dari Ngawi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau via telepon di 0811
8033389. Ya, kita buka kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan singkat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan diberikan kesehatan. Apa Ustadz, di luar tema, Ana mau bertanya Ustadz. Teman Ana dengan suaminya sudah 3 bulan pisah ranjang Ustadz. Suaminya tidak mau menafkahi secara batin sudah 3 bulan. Apakah boleh teman Ana menggugat cerai suaminya? Ini disebabkan karena awalnya teman Ana pernah menghubungi mantannya. Dan sekarang kebalikannya Ustaz, suami teman Ana yang dekat sama mantannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Perlu diketahui bahwa zaman sekarang ini zaman sangat mudah terjadi perselingkuhan dan pengkhianatan. Dan perlu diketahui akhwat dan ikhwan fillah, tidak ada suatu pengkhianatan paling dimurka oleh Allah melainkan pengkhianatan kehormatan, pengkhianatan kesucian antara suami dan istri. Karena pertama nikah itu dikatakan oleh Allah mitsaqan ghalidha, satu misak yang kuat. Dan pengkhianatan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di Al-Jami' As-Saghir, ma min dhanbin asra'u uqubatan ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah min al-khiyanati wal kadhibi wa qati'atir rahim. Tidaklah dosa yang paling cepat disegerakan oleh Allah sanksinya di dunia, masih ada simpanan nanti di akhirat ketimbang khianat, dusta dan memutuskan silaturahmi. Fa inna a'jala ta'ati thawaban la silaturrahim, kata Rasulullah. Lanjut hadis itu, sesungguhnya pahala ketaatan yang paling disegerakan rahmi. Inna ahlal bait la yakunu fajaratan, ada sekelompok keluarga yang jahat bejat. Wa tanmu amwaluhum wa yaksuru adaduhum, hartanya melimpah dan juga maaf jumlah anggota keluarganya banyak. Idza tawasalu, ketika mereka saling bersilaturahmi. Masya Allah, dahsyat, lihat, perhatikan bagaimana hebatnya silaturahmi, bagaimana kontannya balas. Allah nggak pedulikan ternyata kelakuan mereka yang jahat, yang bejat. Allah masih berikan keutamaan itu, yaitu harta melimpah, anggota keluarganya yang banyak, karena mereka saling bersilaturahim. Makanya Rasulullah katakan, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu, barang siapa yang senang rizkinya diluaskan, wa yunsa lahu ajaluhu, umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, hendaknya dia itu menyambung silaturahmi. Jadi cocok ini. Dalam lafaz lain Rasulullah katakan, ma min dhanbin asra uqubatan ma'a ma yaddakhiru fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang paling disegerakan oleh dunia, masih ada nanti simpanan di akhiratnya, ketimbang kezaliman, melampaui batas dan memutuskan silaturahmi, terutama kepada kedua orang tua. Ini soal kaitannya dengan khianat. Dan biasanya, ini maaf, biasanya orang yang melakukan pengkhianat itu ketika saat disharmonika, yang laki punya kenalan perempuan, yang perempuan punya kenalan laki, entah itu offline atau yang lebih dahsyat lagi adalah online. Atau mereka memiliki mantan ya katanya ya, tadi mantan, subhanallah, ya mantan pacar, mantan suami, mantan istri, na'udzubillah. Makanya di sini ya ikhwan, perlu diketahui sebagai seorang laki-laki yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan punya tanggung jawab, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hendaknya membentengi keluarganya, anaknya, istrinya dari pergaulan bebas, tercemarnya kesucian dan kehormatan, perselingkuhan di dalam rumah tangga.
Karena memang syaitan itu Masya Allah, namanya aja selingkuh, selingan indah rumah tangga rapuh. Nampak di sana ada keindahan-keindahan yang tersembunyi di balik kotoran kebo yang ada di dalam lapangan bola. Nampak dari kejauhan rumputnya hijau ranu. Ternyata setelah kita babat, kita ambil rumputnya penuh dengan kotoran yang busuk. Begitulah indahnya perzinaan. Ya. Terpukaunya orang dengan perzinaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Fattaqu fitnatan nisa, kata Rasulullah SAW, waspadalah terhadap fitnah perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel itu dari arah perempuan. Sehingga innal mar'ata idza kharajat, coba perhatikan, perempuan itu kalau keluar istashrafaha syaitan, dikuntitin oleh syaitan, diperalat oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Sehingga disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tegaskan, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan. Perempuan itu dilihat dari depan bisa bentuknya syaitan. Wa tudbiru bi surati syaitan, dan dari belakang juga bentuknya syaitan, alias mendatangkan fitnah, godaan syaitan. Waman absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika. Siapa yang memandang hal itu, siapa yang tergoda dengan hal itu, hendaknya segera mendatangin istrinya, karena dia bisa menolaknya, bisa menyingkirkannya, bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, saya nasihatkan kepada serumpun keluarga ahli sunnati wal jamaah, di dalam menjalankan rumah tangga itu bukan perkara sambilan. Prinsip-prinsip rumah tangga tidak boleh bias. Tujuan kita di dalam menikah harus kita perbarukan terus. Jadi sejak awal kita punya niat nikah, limadza tazawwajta? Kenapa engkau menikah? Kenapa engkau menikah? Karena itu bisa menjaga kemaluan, bisa menundukkan pandangan. Kenapa kamu menikah? Di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Kenapa wahai laki-laki engkau menikah? Karena saya ingin mengamalkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin yang tangguh. Kenapa kamu menikah? Karena saya ingin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Begitu juga kenapa kamu menikah? Karena saya ingin menjaga kesucian kehormatan saya. Saya menikah supaya memiliki keturunan. Saya menikah supaya sekarang ini beribadah kepada Allah, melahirkan mujahid-mujahidah. Saya menikah di dalam rangka untuk menegakkan sunnah Rasulullah. Ini tolong dirawat, diaktualkan, dan terus dijaga ila yaumil qiyamah, ilal mamat, sampai mati. Dan penjagaan itu bukan hanya beban laki dan juga perempuan. Karena di dalam rumah tangga itu nggak ada yang paling, yang ada adalah saling. Yang satu dengan yang lainnya saling menjaga kehormatan. Yang satu dengan yang lainnya saling memperhatikan. Satu dengan yang lainnya saling berkasih sayang. Satu dengan yang lainnya saling. Ya. Tidak ada yang sekarang ini paling bertanggung jawab ada laki atau perempuan. Yang paling memperhatikan, paling sayang, paling macam, tidak ada. Semuanya adalah saling. Dengan cara seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti tadi. Ya, tolong diperhatikan, terjadinya suatu ketertarikan yang istilah orang awamnya itu rumput tetangga lebih hijau, itu awalnya sudah mulai bias tujuan rumah tangga, sudah mulai hilang arah. Sudah mulai redup pertanyaan kenapa saya menikah. Ya, kalau kita bisa jaga dengan baik tujuan-tujuan menikah tersebut, insya Allah dengan disertai keduanya menjaga hak dan kewajiban dengan api. Ya, karena masalah kehidupan itu ada cinta, ada benci.
Makanya Rasulullah habibaka hunan makunah wa baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sekedar bila suatu ketika membenci tidak sulit untuk membencinya. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang sekedar biar tidak susah suatu ketika harus mencintainya. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Kata Amirul Mukminin, Umar, kenapa? Saya sudah tidak ada rasa lagi, wahai Amirul Mukminin. Saya sudah tidak mencintai lagi. Allahu Akbar. Ya, apakah, kata Umar bin Khattab, apakah semua rumah tangga dan pernikahan itu harus ditopang dengan cinta selamanya? Kalau memang begitu, mana pentingnya mengendalikan cinta dan juga kebencian. Yang mengendalikan apa ya ikhwan? Taqwa. Makanya ketika ada seorang datang kepada Al-Hasanul Basri minta nasihat, wahai Al-Hasanul Basri, saya memiliki anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Maka beliau menjawab, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai, kalau dia menyayangi, ya, dia akan memuliakan. Tapi kalau dia membenci, tidak akan menzalimi. Masya Allah. Cinta dan benci dibangun di atas keadilan. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya pesan singkat, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita buka pertanyaan melalui via telepon. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Ibu siapa, dari mana? Iya, Ibu R di Aceh. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, Iya. pertanyaannya ini Ustaz. Iya. Iya, silakan. Iya, gini. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran lewat HP? Ya, oke. Iya, Ibu. Terima kasih ya. Iya. Baik. Ya, Terima kasih. Apakah wanita haid itu boleh membaca Al-Quran? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan secara umum, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Aslinya Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan seluruh kaum muslimin, laki dan perempuan, membaca Al-Quran tanpa syarat harus bersuci atau tidak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini memberikan suatu pengertian dasar bahwa qiraatul Qur'an tidak ada syarat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tuh. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menegaskan faqra ma tayassar minal Qur'an. Dan Allah jadikan secara umum, ya, Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudahan orang untuk berzikir dengan Al-Quran di antaranya adalah tidak ada syarat-syarat yang ketat. Bahkan Imam An-Nawawi mensyaratkan orang suci itu hanya sebagai sunnah. Kenapa? Melanjutkan bacaan, berbagai macam pahalanya, itu lebih utama daripada sekarang menghentikan bacaan kemudian wudhu. Makanya ketika beliau ditanya, mana yang lebih utama, orang yang sekarang berhadas di tengah-tengah membaca Al-Quran, berhenti untuk wudhu atau melanjutkan, maka beliau mengatakan di dalam kitab Adab Hamalatil Quran, melanjutkan lebih utama
mengejar pahala qiraatul Quran itu lebih besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang sekarang baca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Justru fala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Bahkan masing-masing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis hanya memerintahkan la yamassul Qur'an illa tahirun, tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Ada sebagian para ulama mengatakan suci maksudnya mukmin, berarti yang najis adalah kafir, atau suci dari hadas besar saja hadas kecil. Dengan demikian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam dasar-dasar tersebut, maka wanita dan laki-laki yang sedang haid atau nifas atau junub atau yang lainnya, maka dibolehkan membaca Al-Quran. Dan dalil yang terakhir bahwa seorang yang sedang junub dibolehkan untuk membaca mushaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan di mana ketika berhubungan intim suami istri itu kadang mandi sebelum tidur, kadang mandi setelah tidur. Kalau sekarang mandi setelah tidur berarti Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur selalu membiasakan membaca dzikir doa sebelum tidur. Di antaranya adalah ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari sini potensi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat kursi dalam keadaan junub, 2 ayat terakhir dalam keadaan junub sebelum tidur. Dari sini kita bisa juga maknai atau kita jadikan sebagai dalil bahwa seorang itu dibolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan junub atau haid atau nifas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya via telepon dari Aceh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 8033389. Ya, kita lanjutkan kembali Ustadz pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, qadarullah orang tua anak terkena pandemi yang jadi permasalahan anak tidak pamit atau salim atau mencium tangan orang tua dan tidak membantu untuk memijat atau mengurut ketika pegal-pegal orang tua. Karena orang tua anak positif COVID, Ustaz. Apakah anak termasuk anak durhaka terhadap beliau? Mohon tanggapannya, Ustaz. Silakan. Baik, dalam hal ini ya, satu kondisi yang sekarang melazimkan kita untuk hal itu, maka tidak termasuk durhaka. Karena durhaka itu berangkat dari maksud, dari iktikadnya jahat, dari mulai niatannya jahat, terus kemudian menjauh itu juga karena kejahatan, karena kebencian. Tapi kalau kita mendekat menjauh tetap penuh dengan kasih sayang. Bahkan kita menjauhinya itu di dalam rangka untuk ya supaya orang tua tidak menularkan kepada orang lain, dan orang lain nanti akhirnya mengembangbiakkan hal itu adalah perkara suatu yang harus kita hindarkan tersendiri. Mentaati protokol itu juga hal yang harus kita hormati. Dengan demikian, ya, tidak mencumbahkan, Masya Allah, la qaddar Allah, semoga Allah kan. Seandainya di antara kita meninggal dunia dengan COVID, itu kan protokolnya siapapun tidak boleh merawatnya, siapapun tidak boleh mendekat, bahkan prosesi penguburan pun jauh dari keluarga. Maka anak-anak yang tidak
bisa menyelenggarakan itu tidak dianggap durhaka insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya melalui pesan singkat, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya melalui via telepon di 0811 8033389. Ya, kita angkat penanya melalui via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Dari Dani di Kalbar. Iya, Bapak. Mau Silakan izin bertanya, Pak pertanyaannya, Pak. Ustaz. Iya. Ini Pak Ustaz, di rumah saya itu Pak Ustaz, antara jarak rumah saya sama masjid itu 1 kilo lebih Pak Ustaz. Saya itu sering berjamaah di maghrib sama isya aja Pak Ustaz. Habis sholat zuhur sama subuh itu, zuhur sama subuh dan asar itu saya di rumah, apakah saya golongan orang munafik Pak Ustaz? Karena rumah saya sama masjid itu 1 kilo lebih Pak Ustaz. Jauh, apakah saya, Nabi kan menjelaskan wajib sholat di masjid. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, Ustaz. Perlu ditegaskan Pak ya, bahwa kalau alasannya pandemi oke, tapi dalam keadaan normal 1 kilo itu bukan jarak yang signifikan. Kita itu tidak punya kendaraan. Karena Masya Allah pada zaman modern seperti ini, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu jarak antaranya itu 1 kilo. Tiap hari berjalan kaki. Di samping kita olahraga daripada kita sulit untuk melakukan bersepeda, untuk olahraga yang lainnya. Tapi niat kita tetap mengejar pahala, menunaikan kewajiban, dan menjadikan sholatul jamaah itu merupakan suatu kewajiban agama. Bahkan Dawud Al-Zahiri memberikan satu penjelasan yang lebih kereng ya. Siapa yang tidak melakukan sholat jamaah bukan karena udzur tadi, maka dia masuk sholatnya tidak. Oleh karena itu ingin membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat jamaah. Abdullah ibnu Umi Maktum pun ketika izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumah tidak diizinkan. Padahal Abdullah ibnu Umi Maktum buta. Ke masjid tidak ada penuntunnya. Disebutkan di dalam riwayat Naf ibnu Abi Syaibah, kadang menuju perjalanan ke masjid ada binatang buas. Rasulullah tidak izinkan. Bahkan setelah beliau pergi dipanggil lagi, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan azan? Dia menjawab, na'am, itu memang begitu penuhi panggilanmu. Di dalam hadis Rasulullah juga ditegaskan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir, man sami'a an-nida'a wa lam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhrin. Barang siapa yang mendengarkan azan, berarti kalau tidak mendengarkan azan, mafhumnya tidak wajib. Kemudian dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Di antaranya uzur adalah hujan, antaranya uzur adalah sakit parah. Di antaranya uzur adanya satu peperangan, dan di antara uzur dijadikan oleh para ulama adalah pandemi. Ya, kalau memang sudah tidak boleh keluar, tidak bisa juga menjaga jarak, ya. Seperti gugurnya sholat jamaah Jumat di awal-awal dari pandemi, ini semuanya adalah apa? Karena uzur. Demikian, semoga bisa dipahami, dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya yang bertanya melalui via telepon. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kita
lanjutkan kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan singkat. Izin bertanya Ustaz. Ana pernah lihat di berita tentang ibunya selingkuh di depan yang lain. Lalu anaknya melaporkan ke polisi. Apakah itu termasuk durhaka atau tidak karena ibunya berbuat salah? Mohon penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Ini merupakan suatu penyimpangan kehidupan rumah tangga dan juga perusakan nilai-nilai pendidikan di depan anak. Nasallallahu al-afiyah. Ini merupakan satu kenyataan yang hewani. Bahkan ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu seperti hewan ternak. Ya, yang menggagai lawan jenisnya di depan anaknya, di depan mungkin lakinya, perempuannya, tidak peduli. Dan ini adalah tanda kiamat dan ini adalah peniruan terhadap tradisi Bani Israel. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ya'tiyanna ala ummati ma'ata Bani Israel hadwan na'li bin na'li. Lau kana minhum man ata ummahum alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel. Masya Allah. Saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Andaikan di antara mereka Bani Israel itu mendatangi ibunya di suasana terang-terangan, maka mereka juga akan melakukan Allahu Akbar. Nah, sikap anak ya yang api ya, hendaknya hal ini pertama dirundingkan kepada ayahandanya. Kemudian yang melaporkan nanti ke pihak-pihak berwenang berwajib adalah ayahandanya. Dia yang memproses, dia yang bertanggung jawab, ya. Karena keterlibatan di dalam hal-hal yang mungkin akan memicu keburukan, yang lebih buruk itu harus dihindarkan. Meskipun secara umum ini bukan bagian daripada kedurhakaan. Karena apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan pembenaran di dalam hal-hal yang terkait dengan makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Makanya Sa'd bin Abi Waqqas ketika menolak ajakan orang tuanya, ibunya untuk kembali murtad kepada agama kekufuran, menolaknya bukan durhaka. Sampai ibunya bersumpah untuk melakukan mogok makan juga dibiarkan. Karena itu bukan bagian daripada durhaka. Begitu juga terkesan penentangan alias Abu Hurairah menolak. Bahkan kebalikannya mengajak orang tuanya untuk masuk Islam, itu bukan durhaka. Karena kedurhakaan kepada Allah itu lebih utama daripada kedurhakaan orang tua. Jadi durhaka karena dianggap durhaka oleh Allah, dan birrul walidain baik ketika dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban Ustadz melalui penanya pesan singkat. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar. Kami beri kesempatan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya melalui via telepon di 0811 803 3389. Assalamualaikum. 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 Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Silakan Pak. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak sudah masuk. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari Sulawesi. Ya, Oh, silakan ya, Bapak. silakan. Pertanyaannya? Yang saya mau pertanyakan, halo? Ya, Ya. ya, Yang silakan. saya pertanyakan adalah masalah jadi makmum. Ya, selalu jadi makmum dari ahli-ahli bid'ah. Halo? Ya, Ya, oke. silakan Bapak lanjutkan. Sudah didengar Pak, silakan. Yang selalu menjadi makmum dari orang-orang ahli bid'ah. Apakah bisa? Iya, itu Oke. saja Bapak. Terima kasih. Ya? Tayyib. Cukup? Iya, iya.
Oke, kita jawab. Ustaz. Oh, di dalam masalah kaitannya dengan imamah. Dan itu adalah kaitannya juga bersosial. Kita harus hati-hati, Pak. Kita di dalam berakidah memang harus tegas. Membedakan antara tauhid dengan syirik itu bagian daripada beragama yang benar. Kufur itu adalah furqan antara sunnah dan bid'ah. Merupakan suatu kewajiban bahkan kita harus membedakan antara maksiat dengan menghadapi realita. Di dalamnya kita harus betul-betul hati. Terus kemudian kita tidak bermakmum dan berbelakang ahli bid'ah ini juga harus kita tahqiq dengan baik. Tetapi secara umum Hasanul Basri memberikan satu petunjuk kepada kita yang juga diturunkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bahwa boleh bermakmum dengan imam yang ahli bid'ah, maka beliau menjawab salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, sama dia dan bid'ah dia yang nanggung. Secara umum ada diturunkan oleh Imam Al-Mawardi juga di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, salakum walahum wa in aqta'u falakum wa alaihim. Sama imam yang jahat tersebut, bila kamu sholatnya benar untukmu dan benar untuk dia. Kalau dia sholatnya salah, maka salah untuk mereka, benar untuk kamu. Itu sikap kita. Dengan demikian, kita anjurkan kepada ikhwan sekalian untuk tetap sholat di belakang ahli bid'ah. Kalau memang betul-betul, atau dia hanya sekedar pelaku. Ya. Kalau sekarang atau ngikut saja. Bukan sekarang pelaku, pembuat. Kita sekarang ini mendefinisikan ahli bid'ah, itu harus hati-hati. Ahli bid'ah adalah yang membuat, menyiarkan, mendakwahkan, berdalih dengan satu kebid'ahan. Inilah yang maksudnya ahli bid'ah. Adapun orang-orang yang sekarang ini hanya ikut-ikutan, kemudian di wilayah kampung dia, besarnya, ya walaupun mungkin dia secara kampung dia itu pernah ceramah, tapi sebetulnya duduk perkara masalah itu dia belum memahami Islam secara utuh. Ya, kalau seandainya sekarang ada penentangan, pengeyelan, itu hanya karena keawamannya, bukan karena keilmuan dia yang membuat dia sekarang itu kekeh. Karena ilmu dia ada, tapi tidak bermanfaat. Itu seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Jahmiyah, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Qadariyah. Ya, mereka sebetulnya faham, mengerti, tetapi ilmunya tidak bermanfaat, malah digunakan untuk menentang kebenaran, menentang Alkitab wa Sunnah, lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka tokoh Jahmiyah itu adalah ahli bid'ah, tokoh Qadariyah itu Oleh karena itu saya closing, saya tutup. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, ikhwan sekalian menemukan ya imam di suatu kampung, suatu desa, suatu tempat yang melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, maka sholatlah bersama mereka. Tak bisa memvonis mereka itu ahli bid'ah atau pelaku bid'ah, bahkan dia itu hanya pengikut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban penanya melalui via telepon dari Sulawesi. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, kami beri kesempatan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung melalui via telepon di 0811 803 3389. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dari mana?
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya, ini dari. Halo, assalamualaikum. Salam. Silakan. Ya, Sudah masuk, silakan. Ya, silakan. Dari Pacitan. Dari Ya. Pacitan. Ya. Ya. Ini dari Pacitan. Iya, ini mau tanya tapi menyimpang dari tema Pak Ustadz. Ya. Ya. Menyimpang dari tema. Apa hukumnya? Apa itu menyembelih akikoh dan bagaimana kalau tidak akikoh? Kalau tidak akikoh, terus apa faedahnya menggunting rambut dengan ditimbang? Iya. Cukup Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ustaz. Ini soal masalah akikah. Serta menggunting. Ya, akikah. Menurut sebagian ulama seperti Al-Hasanul Basri yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud adalah wajib. Ya. Namun jumhurul ulama mengatakan akikah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah karena tidak wajib muakkadah, karena kebiasaan tradisi Islam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan memang betul dari teks hadis memberikan satu kesan pesan, suatu yang sangat dianjurkan. Kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi yudbah yaumus sabi' wa yuhallaq wa yusamma alaih. Setiap anak tergadai oleh akikahnya sampai disembelih akikahnya, di ketujuh digunting rambutnya, kemudian setelah itu diberi nama. Bahkan Hasan Husain dihitan oleh Rasulullah juga pada saat hari ketujuhnya. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita mencari hikmahnya akikah secara umum adalah sebagai bentuk refleksi syukur kita kepada Allah. Di mana Allah memberikan karunia kepada kita, bayi lahir utuh, selamat, sehat, maka kita balas nyawa dengan nyawa, minimalnya nyawanya kambing. Makanya satu nyawa dibalas satu nyawa, kalau laki dua, bahkan menurut pendapat yang kuat tidak bisa akikah dengan sapi. Artinya orang 7 disembelihkan dengan sapi 1 tidak bisa. Harus dengan kambing 1 utuh karena sebagai refleksi syukur. Sebagaimana Allah memberikan karunia kepadamu anak yang nyawanya utuh, sehat walafiat, ganti dengan nyawa yang utuh yaitu 1 kambing minimal. Kalau laki 2 kambing, kenapa? Karena kepalanya seperti waris, dia bagi-bagi warisan, dihitung kepalanya 2, maka adalah 2 kambingnya. Itu hikmahnya. Makanya yang dimaksudkan murtahin digadaikan, tergadaikan adalah tergadai jasanya, syukurnya, tertahan. Alias orang yang belum berakikah untuk anaknya itu rasa syukurnya masih tertahan, tergadai belum dibayar. Sampai disembelih akikahnya. Dan juga yang kedua, akikah merupakan suatu bentuk refleksi daripada kita berikan satu ekspresi tafaul. Tafaul itu optimisme. Makanya kita dimakruhkan memotong-motong tulangnya dengan suatu alat, pisau dan yang lainnya. Disuruh membiarkan. Sebagaimana di sana ada tafaul, optimisme, agar anak yang terlahir ini selamanya selamat, utuh, tidak cacat. Kemudian cukur, jelas cukur ini adalah membuka pori-pori, menghilangkan mungkin kotoran-kotoran yang pada saat mungkin ketubannya itu pecah, mengotori kepalanya, menutup pori-porinya, maka ketika dicukur, maka kecerdasannya akan tumbuh dengan baik, dan otaknya akan segar, dan pori-porinya akan terbuka. Itu hikmah daripada cukur. Adapun diberi nama, jelas
penamaan manusia itu penting karena fulan bedanya dengan fulan itu di nama. Kalau kita sekarang sebut manusia, semuanya manusia. Yang dari barat, dari timur, Arab, Ajam adalah membedakan adalah kata Rasulullah SAW, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah Abdurrahman. Dan yang paling serius adalah Hammam dan Haris. Makanya intinya kita dianjurkan untuk memberi nama kita itu dengan nama-nama yang baik dan cukup singkat bisa dipanggil. Meskipun tidak dilarang memberikan nama anak kita dengan 2 kalimat, 3 kalimat. Namun 1 kalimat Abdullah, Abdurrahman dipanggil dengan panggilan tersebut itu kena itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taufikum Ustadz atas sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya via telepon dari Pacitan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kami beri kesempatan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung melalui via telepon di 0811 803 3389. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Ya, silakan Ibu. Ya. Ya, kami informasi kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 803 3389. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalam. Ustaz mau tanya. Ya, dimohon kepada Ibu tidak menyimak melalui TV, tapi suara didengarkan melalui via telepon. Dimohon untuk volume TV atau radionya dimatikan saja agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan Ibu dengan jelas. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau di luar tanya Ustaz. Iya. Gimana kalau sholat yang dulu tertinggal diganti, sekarang sudah hijau diganti setelah sholat fardu gitu Ustaz. Maksudnya setiap sholat fardu mengganti sholat yang dulu tertinggal gitu. Gimana itu Ustaz? Apakah boleh atau tidak gitu? Ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Memang ada perbedaan ulama. Hukum orang yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, itu apakah wajib diqadha atau tidak? Menurut pendapat yang kuat, yang rajih, itu adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm dan dikuatkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Bahkan bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah pun tidak bisa diqadha karena meninggalkan secara sengaja. Karena teks hadis Rasulullah SAW baik yang umum maupun itu hanya ditujukan karena lupa maupun ketiduran. Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang sekarang ketiduran dari solat atau lupa, maka hendaknya solat ketika bangun atau ingat. Secara spesifik witir juga begitu, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man adraka subha falam yutir." Barang siapa yang menemukan subuh, fala witralahu, tidak ada witir baginya. Tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah yang bunyinya, "Man nama an witrin aw nasiyahu falyusalli idza dzakara aw idza asbah."
Barang siapa yang lupa dari witir atau ketiduran, maka hendaknya dia sholat ketika subuh. Tidak. Karena hadis-hadis yang menafikan tentang qadha witir itu adalah hadis-hadis yang tertuju pada orang yang meninggalkan secara sengaja. Begitu juga sholat wajib. Dan hadis-hadis yang mengesankan adanya dibolehkan qadha itu bagi orang yang meninggalkan lupa atau ketiduran. Dengan demikian, kita bisa simpulkan siapa yang meninggal secara sengaja, baik yang wajib, fardu maupun sunnah, tidak ada qadha baginya. Tapi siapa yang meninggalkannya karena lupa atau ketiduran, boleh diqadhanya. Kalau sekarang ini fardu hukumnya wajib, kalau sekarang sunnah hukumnya boleh saja. Oleh karena itu kewajiban orang yang selama ini meninggalkan sholat dengan sengaja, kan sholat dengan kesadaran dia tahu itu adalah dosa, maka kewajiban dia bertaubat, bukan mengqadha setiap sholat. Artinya habis sholat fardu yang adaan, kemudian mengqadha karena keteledoran masa lalunya. Bahkan di sana ada satu yang aneh, bahkan ditebus sholat-sholat yang lalu itu dengan sholat kafaratul lima fatani. Dan dilakukan di tengah masyarakat kafaratul baul, yaitu, dan yang keduanya adalah sholat kafaratul lima fatani, sholat untuk menebus sholat-sholat 5 waktu yang berlalu, yang bolong-bolong. Dan semua pendapat ini ya ikhwan memicu orang teledor di dalam sholat. Udah deh, yang nggak sholat juga sekarang nggak apa-apa, enteng ketinggalan. Nanti pun saya bisa tutup dengan sholat kafaratul lima fatani. Apalagi yang tadi ada kesan justifikasi pembenaran lewat qadha, nggak sholat pun bisa diqadha kok. Dengan putusan pendapat ulama bahwa siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak bisa diqadha, memberikan efek jerah bagus. Memberikan orang untuk menjaga sholat dan tidak menyanyiakan sholat agama, karena itu pokok daripada din. Di mana Rasulullah Rasul amri al-Islam, pangkal dari urusan adalah Islam, wa amuduhu as-salat. Bahkan Rasulullah jadikan pembatas antara iman dengan kufur, antara mukmin dengan kafir. Bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad. Antara mereka, pembatas antara kami dengan mereka adalah pengamalan salat. Siapa yang sholat mukmin, siapa yang tidak maka kafir. Maka Rasulullah SAW ketika satu daerah dan itu dilakukan serangan fajar, maka Rasulullah tunggu azan. Kalau ada azan, maka Rasulullah batalkan. Tidak ada azan, maka Rasulullah SAW melanjutkan serangannya. Berarti di sini sholat bersama syiar yang mengitarinya adalah standar membeda antara daerah iman dengan kufur, seorang itu mukmin dengan kafir. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir kami yang bertanya melalui pesan singkat belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di kajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, kemudahan dan kemampuan mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin LSIM Hafizahullah. Kami beri kesempatan kepada Al-Ustaz untuk memberikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Terima kasih kepada para pemirsa TV Sunnah yang merilai atau yang menyaksikan lewat di mana saja antum berada menikmati kajian ini dari mulai pagi sampai akhir ini. Di ujung acara kami memberikan satu kesimpulan di mana khitan laki adalah wajib, bagi perempuan adalah sunnah muakkadah. Menurut pendapat yang rajih yang kuat. Kemudian melubangi telinga merupakan suatu perkara yang dibolehkan. Karena dalil-dalil di antara sekian dalil ada Rasulullah SAW ketika mendapati wanita-wanita sahabat mensedekahkan emas-emasnya yang dia ambil dari anting
anting telinganya Rasulullah SAW dia. Begitu juga kisah Ummu Zara' dan Abu Zar' yang digambarkan, diceritakan Aisyah kepada Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menempatkan dirinya seperti Abu Zar'. Bisa berikan satu kesimpulan bahwa melubangi telinga untuk tujuan memasang perhiasan bagi perempuan adalah sangat dianjurkan sebagai bagian daripada zuyyina linnas hubbu syahwah. Memang wanita itu adalah tempat perhiasan. Berhias jangan sampai berlebihan, berhias sampai termasuk pakai tato dan yang lainnya. Nah, kita akhiri di penghujung acara kita. Seorang wanita memakai emas, dibolehkan memakai perak, dibolehkan memakai sutra tebal dan tipis. Tapi untuk menggunakan wadah makanan, minuman, bahkan sebagian ulama mengkiaskan kepada wadah-wadah apapun yang terbuat dari emas perak itu hendaknya dihindarkan. Karena kata Rasulullah SAW, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Orang yang makan minum dengan wadah yang terbuat dari emas perak sesungguhnya telah memasuk dicor timah-timah emas perak tersebut ke dalam perutnya. Nas'alullah al-afiyah. Karena itu adalah kesombongan. Karena itu adalah bangga yang tidak pada tempatnya. Karena itu bertentangan dengan menjaga sosialisasi, menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Dan Islam melarang itu semuanya, termasuk melarang menggunakan terbuat dari kulit hewan buas. Dari juga kulitnya macan, singa dan yang lainnya, termasuk digunakan untuk tempat duduknya itu dilarang. Karena menafikan ketawaduan sebagai seorang mukmin, menafikan posisi seorang mukmin yang rendah hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.